Halo, assalamualaikum dulur, semoga sehat selalu ya. Sekarang saya akan melanjutkan kisah Buyon yang dibawa lari oleh Jang Uk. Dan inilah Alchemist of Soul. Di episode sebelumnya, Jang Uk membawa Buyon tepat ketika acara pernikahan akan dimulai. Mereka pun menuju kediaman Jang Uk, dan dalam perjalanan mereka berbincang. Buyon menjelaskan bahwa ia kehilangan ingatannya. Dia hanya mengetahui bahwa dirinya sakit, dan saat tersadar sudah ada di Jinyowon. Jang Uk juga bertanya kepada Buyon, karena yang dia tahu Buyon itu tidak bisa melihat. Tapi sekarang kenapa kamu bisa melihat? Buyon kembali menjawab tidak tahu. Kata ibunya, saat kecil dia memang tidak bisa melihat. Tapi setelah sakit, penglihatannya pun kembali. Mendengar itu, Jang Uk langsung memeriksa mata Buyon. Dia ingin memastikan Buyon merupakan pembeda jiwa atau bukan. Karena saat itu Mudok juga memiliki tanda biru di matanya. Tapi tidak ada tanda di mata Buyon. Jang Uk lalu mengatakan bahwa ia ingin Buyon membantunya. Dia ingin Buyon membantunya untuk mengeluarkan batu es yang ada di dalam tubuhnya. Anggap saja itu sebagai imbalan karena telah menyelamatkannya malam ini. Buyon pun bingung karena selain ingatannya, kekuatannya pun menghilang. Dia hanya bisa melihat energi lain dengan matanya dan tidak ada kekuatan lain selain itu. Sesaat kemudian Buyon menyadari bahwa dia diikuti roh jahat, tapi dia tidak mengetahui maksud dari roh jahat tersebut. Mereka pun tiba di kediaman Jang Uk. Jang Uk meminta Kim Do-ju untuk melayani Buyon. Dia juga mengatakan bahwa Buyon adalah calon istrinya. Tentu saja Kim Do-ju kebingungan karena dia pikir hati Jang Uk masih berisikan naksu atau mudok. Tapi Kim Do-ju tidak memikirkannya lebih jauh. Dia lalu melayani Buyon selayaknya tuan putri. Buyon lalu diam-diam menyelinap ke kamar Jang Uk dan meneguk segelas araknya. Jang Uk yang melihat tingkah Buyon pun menghiraukannya dan malah mengajak Buyon untuk duduk bersama. Buyon lalu mengajak Jang Uk minum bersama sebagai perayaan karena telah berhasil melarikan diri. Dan ketika Jang Uk disuguhi minuman oleh Buyon, dia mengatakan bahwa itu menjadi arak pernikahan mereka. Jika Jang Uk meminumnya, maka mereka akan sah menjadi suami istri. Tapi Jang Uk tidak langsung meminumnya. Dia malah mematikan semua lentera di ruangan itu dan hanya menyisakan satu lentera milik Jinyowon. Lentera itu takkan bisa padam dengan hanya meniupnya, karena itu pusaka milik Jinyowon. Maka hanya dengan kekuatanlah lentera itu bisa padam. Jang Uk ingin Buyon memadamkan lentera itu sebagai bukti bahwa dia jin Buyon yang asli, dengan harapan suatu saat nanti bisa membantunya untuk mengeluarkan batu es yang ada pada tubuhnya. Jika Buyon berhasil, Jang Uk akan meminum arak itu sebagai arak pernikahan, dan dia akan membebaskan Buyon dari kekangan ibunya. Sayangnya dia tidak bisa memadamkan lentera tersebut. Buyon lalu berterus terang bahwa semua kekuatannya menghilang dan hanya menyisakan energi di matanya saat ini. Mendengar itu, Jang Uk pun kecewa. Dia lalu memerintahkan Buyon untuk kembali dan tidak bisa membantunya. Buyon lalu mengatakan bahwa jika ingatannya kembali, maka kekuatannya pun akan kembali, dan percuma jika saat ini Jang Uk mengusirnya. Karena sebentar lagi para penyihir Jinyowon akan datang. Itu bisa terlihat dari gelang energi yang dipakainya. Melihat itu, Jang Uk langsung memutuskan gelang energi tersebut supaya para penyihir Jinyowon tidak bisa melacak keberadaannya dan Buyon bisa pergi dengan tenang. Di sisi lain, para penyihir Jinyowon sedang sibuk mencari Buyon. Mereka menduga Pak Dangbu yang menculiknya. Puan Jin yang geram pun langsung mendatangi Songrim untuk mencari Buyon. Para petinggi Songrim pun kebingungan dengan sikap Puan Jin.
kenapa dia tiba-tiba datang ke Songrim untuk mencari Buyon, padahal Buyon sudah lama tiada. Juyon lalu menjelaskan semuanya bahwa Buyon masih hidup dan tinggal di Jinyowon sejak 3 tahun yang lalu. Tak ingin rahasianya terbongkar, Puan Jin langsung meminta maaf dan pergi begitu saja. Puan Jin lalu pergi mendatangi Guru Li. Dia menceritakan tentang hilangnya Buyon. Dia takut jika ingatan dan kekuatannya kembali, karena sebenarnya Buyon itu adalah Naksu. Di sini misteri tentang siapa Buyon sebenarnya terungkap. Saat Mudok tenggelam di Danau Gocendeho, dia diselamatkan oleh Guru Li atas permintaan Puan Jin, karena dia yakin bahwa Mudok adalah Buyon saat berusaha membunuhnya. Guru Li lalu membawa jasad Mudok dan dia mengatakan bahwa dalam jasad ini terdapat 2 jiwa, jiwa Buyon dan jiwa Naksu. Saat itu energi dari jiwa Naksu sepertinya masih bisa diselamatkan, tapi tidak dengan jiwa Buyon, karena jiwa Buyon sudah sangat lemah saat itu. Tak punya pilihan lain, Puan Jin memerintahkan Guru Li untuk menyelamatkan tubuh Buyon, walaupun jiwa dalam tubuh itu adalah jiwa Naksu. Karena Puan Jin sangat berambisi dengan Buyon, dia berharap masih bisa menggunakan darah keluarga Jin dalam tubuh Buyon untuk melahirkan generasi yang kuat. Guru Li lalu menuruti perkataan Puan Jin. Dia menyelamatkan jiwa Naksu dan menghilangkan energi dari jiwa Buyon. Buyon pun terselamatkan, tapi karena jiwanya diisi oleh jiwa Naksu, maka energi Naksu perlahan membentuk seperti wujud Naksu yang sesungguhnya, dan dia juga kehilangan semua ingatan dan kekuatannya. Yang tersisa hanyalah darah dari keluarga Jin dan energi mata dari Buyon. Tapi jika suatu saat ingatannya kembali, maka kekuatan Naksu pun akan kembali. Puan Jin takut jika hal itu terjadi, makanya dia mengurung Buyon di Jinyowon yang dilapisi dengan tabir. Dia takut jika jiwa Naksu bangkit seutuhnya pada diri Buyon. Itu juga menjadi alasan mengapa Puan Jin buru-buru menikahkan Buyon dengan keluarga Seo. Dia berharap darah Buyon bisa segera melahirkan generasi yang kuat sebelum jiwa Naksu bangkit seutuhnya. Di sisi lain, roh jahat yang sedari tadi mengikuti Jang-uk merasuki tubuh pelayan. Dia mendatangi kediaman Jang-uk dan merasuki lagi tubuh penjaga gerbang. Setelah itu dia bertemu dengan pelayan Jang-uk dan roh jahat kembali merasukinya untuk masuk lebih dalam. Saat Buyon hendak pergi dari kediaman Jang-uk, dia tidak sengaja berpapasan dengan penjaga yang dirasuki oleh roh jahat. Buyon yang bisa melihat ada energi jahat dalam tubuh penjaga itu pun langsung kembali untuk menyelamatkan Jang-uk. Setelah ditelusuri, roh jahat itu ditemukan di kolam pemandian. Buyon lalu menyerahkan relik Jinyowon kepadanya agar makhluk itu pergi. Bukannya pergi, roh jahat itu malah menarik Buyon ke dalam kolam. Beruntung Jang-uk datang tepat waktu. Dia lalu menyelamatkan Buyon dan menghancurkan makhluk itu. Jang-uk lalu merawat Buyon semalaman. Dia juga memerintahkan Kim Do-ju untuk menjaganya dan mencarikan obat yang bagus untuknya. Di sisi lain, berita tentang hilangnya Buyon pun menyebar. Pak Danggu bahkan menempelkan poster wajah Buyon di seluruh penjuru. Dia juga akan memberikan hadiah kepada siapa saja yang memberikan informasi mengenainya. Berita pun tembus ke kerajaan, dan tentu saja Jinmu mengetahuinya. Setelah melihat poster itu, Jinmu langsung mengenali jika ini adalah wajah Naksu. Dia pun heran kenapa Naksu disebut Buyon di sini. Untuk menjelaskan semuanya, dia pun mendatangi Puan Jin dan mengatakan bahwa kerajaan akan mengadakan pertemuan umum.
Di situ akan membahas tentang pemindahan relik dan barang berharga milik Jin Nyowon. Sekarang semua orang sudah mengetahui bahwa kekuatan Puan Jin melemah dan tidak ada generasi penerus yang lebih kuat. Jika barang berharganya tidak ingin jatuh ke tangan orang lain, Jinmu menyarankan untuk mendatangkan Buyon dan memperlihatkan kekuatannya kepada semua orang. Sebenarnya itu hanyalah akal-akalan Jinmu. Dia hanya ingin memastikan kebenaran identitas Buyon. Karena jika itu memang naksu, maka tamatlah riwayatnya. Semua kebusukan yang telah dia lakukan akan terungkap. Di sisi lain, Nona Yunok mendatangi Buyon untuk memberikan ramuan obat. Dia lalu menceritakan bahwa sekarang semua orang sedang mencarinya. Buyon berpikir itu dilakukan oleh calon suaminya. Melihat perjuangan calon suaminya, dia menjadi yakin bahwa calon suaminya dapat menentang kehendak Puan Jin dan membebaskannya dari penjara. Sebenarnya Buyon mencari calon suami bukan atas dasar cinta, melainkan siapa yang berpeluang untuk menentang kehendak ibunya. Mendengar itu, Buyon langsung pergi dari kediaman Jang Uk. Dia lalu mencari calon suaminya ke Cui Senru. Bukannya bertemu dengan calon suaminya, dia malah mendatangi Soyul dan menyangka bahwa Soyul adalah orang yang dimaksud. 혼인하기로 한 사람은 제가 아닙니다. Soyul pun menjelaskan semuanya, dan dia teringat naksu ketika melihat wajah Buyon. Dia lalu bertanya kepada Buyon, apakah kita pernah bertemu? Buyon lalu menjawab tidak mungkin. Dia segera berpamitan dan berencana untuk kembali ke kediaman Jang Uk. Ketika Buyon hendak keluar, para penyihir Jin Nyowon sudah siap di depan pintu. Buyon lalu ditangkap dan dibawa kembali ke Jin Nyowon. Puan Jin yang kesal karena Buyon berusaha untuk kabur langsung menamparnya. Dia lalu memerintahkan Buyon untuk menghadiri pertemuan umum para penyihir supaya kehormatan Jin Nyowon tetap terjaga. Buyon lalu mengatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan, tapi Puan Jin tidak punya pilihan lain. Dia malah menyuruh Buyon untuk jangan meninggalkan tempat ini agar tidak ada yang tahu bahwa penurut Jin Nyowon adalah orang yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Pertemuan pun dimulai. Saat Buyon datang, Jinmu menatap tajam ke arah Buyon. Tapi Buyon tidak bereaksi apapun, menandakan bahwa dia benar-benar tidak mengenali Jinmu. Buyon lalu memperkenalkan dirinya dan mendeklarasikan bahwa saat ini dia adalah penerus dari Jin Nyowon. Tiba-tiba Jang Uk datang. Dia memadamkan semua api yang ada di tempat itu. Tak lupa dia juga membawa lentera milik Jin Nyowon dan memerintahkan Buyon untuk memadamkannya di depan semua orang. Awalnya Buyon mengatakan tidak bisa, tapi Jang Uk berkata jika Buyon bisa memadamkan lentera ini, dia akan menyelamatkannya sambil berlalu. Buyon lalu memegang tangan Jang Uk dan tiba-tiba lentera itu padam. Entah itu Buyon yang melakukannya atau Jang Uk yang memainkan sebuah trik. Setelah itu Jang Uk berkata bahwa Buyon tidak bisa menjadi penerus Jin Nyowon karena mereka sudah resmi menikah kemarin malam. Sontak saja semua orang yang hadir di tempat itu pun keheranan. Buyon juga membenarkan perkataan Jang Uk dan mengatakan bahwa ia tidak akan kembali ke Jin Nyowon lagi. Tamat. Sampai di sini dulu alur ceritanya ya lur. Nantikan kelanjutan di video berikutnya. Terima kasih sudah setia menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.